Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Febi Nurrohma dengan NIM 2012-455 dari kelas PAI 4C. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Indah Cantik. Selamat menonton! Halo guys, saya akan menampilkan sebuah percakapan tentang peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan Islam di Indonesia. Sadar gak sih sekarang teknologi makin maju banget di Indonesia? Iya, apalagi teknologi komunikasi dan informasi, semua serba cepat. Dari chat, video call, sampai cari ilmu juga bisa lewat HP. Termasuk belajar pendidikan Islam juga ya? Betul, sekarang materi agama gampang dicari di internet. Bahkan kajian dan ceramah bisa ditonton kapan saja. Tapi berarti gak perlu ke sekolah atau pesantren lagi? Nah, itu yang salah kalau mikir gitu. Di Indonesia, pendidikan Islam tetap penting diajarkan langsung. Soalnya ada adab dan bimbingan dari guru. Dan gak semua informasi di internet itu benar. Makanya kita harus pintar memilih dan cek sumber. Jadi jangan sampai teknologi malah bikin kita malas belajar. Gunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk hal yang bermanfaat. Dari percakapan tadi, kita dapat mengetahui bahwa teknologi komunikasi dan informasi sangat membantu dalam pendidikan Islam di Indonesia. Namun, teknologi tetap hanya sebagai alat bantu, sedangkan peran guru tetap penting dalam membimbing dan memberikan pemahaman yang benar. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Gimana? Kalian sudah menonton video percakapan yang saya buat tadi? Sebelum benar-benar saya akhiri video ini, di sini saya ingin menambahkan sedikit tentang tema yang sudah kita bahas. Simak dengan baik ya. Bisa kita lihat di papan tulis, ada pembahasan tentang peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan Islam. Kalau kita lihat sekarang, teknologi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita mau tidur membuka HP, bangun tidur juga membuka HP. Haha, padahal tidak baik loh teman-teman. Dan hampir semua aktivitas kita memakai HP, belajar dari YouTube, dari Google, bahkan dari media sosial. Jadi teknologi itu membuat pembelajaran jadi lebih mudah, lebih cepat, dan bisa diakses kapan saja. Tapi di balik kemudahan itu ada tantangannya loh, yaitu banyaknya informasi yang tidak benar. Baik, sekarang kita memasuki ke bagian yang pertama. Sekarang ini informasi di internet itu sangat cepat menyebar. Apapun bisa langsung viral dalam waktu yang singkat. Tapi masalahnya tidak semua informasi yang beredar itu benar loh. Atau bahkan tidak semuanya utuh, tidak semuanya benar. Jadi kita harus hati-hati ya dalam menggunakan teknologi. Contohnya di media sosial seperti TikTok. Kita sering menemukan video yang dipotong-potong karena hanya sebagian. Kadang isi videonya jadi disalahpahami. Misalnya seseorang terlihat seperti melakukan hal yang buruk, padahal kalau dilihat versi lengkapnya sebenarnya tidak seperti itu. Selain itu ada juga konten kreator yang sedang viral seperti Winnie Salim. Kontennya sering menarik perhatian dan cepat menyebar. Tetapi setiap orang bisa mempunyai pemahaman yang berbeda saat menontonnya. Ada yang menangkap pesan positifnya, tapi ada juga yang langsung percaya tanpa berpikir lebih dalam. Dari sini kita bisa lihat bahwa masalahnya bukan hanya pada kontennya, tetapi juga pada cara kita sebagai penonton dalam memahami informasi. Selanjutnya tentang etika digital. Di dunia nyata kita diajarkan sopan santun, tetapi di dunia digital seringkali orang lupa. Banyak yang komentar kasar, menghina, bahkan menyebarkan kebencian. Padahal dalam Islam, kita harus tetap menjaga akhlak dimanapun, termasuk di internet. Jadi sebelum kita komentar atau posting sesuatu, kita harus mikir dulu ya, apakah ini benar atau tidak. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita. Kadang sudah dikirim komentar, baru menyesal. Selanjutnya bagian verifikasi digital. Di sini dijelaskan bahwa tidak semua informasi di internet itu benar. Ini penting banget loh. Sekarang orang kalau cari jawaban langsung ke Google, tapi seringnya langsung percaya tanpa cek dulu. Padahal dalam Islam ada konsep tabayun. Tabayun yaitu memastikan kebenaran informasi. Jadi kita harus cek sumbernya, bandingkan dengan sumber lain, dan jangan langsung percaya hanya karena terlihat meyakinkan. Karena kalau kita salah share, kita juga yang ikut menyebarkan informasi yang salah. Sepertinya ini sudah cukup penjelasan dari saya. Intinya teknologi itu hanyalah alat, bisa membawa kebaikan, tetapi juga bisa menimbulkan masalah. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Sebagai generasi sekarang, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi, menjaga etika, dan tidak mudah percaya pada informasi yang beredar. Pesan saya untuk teman-teman, jadilah pengguna teknologi yang cerdas, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, karena seperti kata pepatah, jari kita bisa jadi sumber kebaikan, tetapi juga bisa jadi sumber masalah. Jadi gunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat, bukan yang merugikan. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye semuanya. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!